Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita ya, kan bahas tentang masalah banjir yang terjadi di Bali. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 120 titik yang tersebar di 7 Ya, kabupaten dan kota di Bali lebih dari terdampak 100 banjir titik. sejak Rabu 10 September. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban tewas akibat banjir ini mencapai 14 orang per Kamis 11 September pukul 11 siang. Tim SAR saat ini masih melakukan pencarian terhadap 2 warga di kota Denpasar yang masih hilang. Masih ada yang Rincian hilang. korban meninggal yaitu 8 orang di Denpasar, 2 orang di Jemberana, 3 orang di Gianyar, dan 1 orang di Badung. Ya, itu Kepala BNPB Letjen korban-korbannya. TNI Suharyanto menjelaskan banjir yang terjadi di Bali disebabkan fenomena alam gelombang Rossby Kelvin. Menurut Suharyanto, seharusnya di bulan ini tidak turun hujan di wilayah Bali. Titik banjir paling banyak berada di kota Ya, Denpasar perubahan dengan jumlah iklim juga 81 ada tuh. titik. Disusul wilayah Gianyar dengan 14 titik, Badung 12 titik, Tabanan 8 titik, lalu Karangasem dan Jemberana masing-masing 4 titik, dan Kelungkung. Selain banjir, sejumlah wilayah di Bali juga mengalami tanah longsor. BNPB saat ini Ya, masih terus melakukan penanganan ada darurat bersama longsor juga. BPBD Bali. Imbas bencana alam ini ratusan warga mengungsi di beberapa titik pos pengungsian, termasuk sekolah, balai desa, musola, hingga banjar. BNPB pun menyalurkan bantuan berupa selimut, matras, sembako, hingga tenda keluarga, serta pompa air. Untuk wilayah yang sudah surut, warga dibantu petugas melakukan pembersihan material pasca banjir. Relatif per malam Begitu ini parahnya kondisi banjirnya. sudah menurun jauh. Apalagi tadi dari BPWS juga sudah menyampaikan tinggi muka air sungai-sungai yang mengakibatkan banjir ini per malam ini pukul 21.00 sudah kembali normal. Nah, kembali normal. Kemudian banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi akibat ada fenomena alam gelombang Moresby dan Kevin. Nah, kami sudah Perubahan berkoordinasi dengan iklim. BMKG. Beberapa hari ini dapat dipastikan atau diperkirakan curah hujan yang diakibatkan gelombang Moresby Kevin ini sudah tidak ada di Bali karena sudah bergeser ke arah barat. Jadi bukan ini ya, fenomena yang normal gara-gara tadi perubahan iklim itu. Yang harusnya sekarang tuh belum puncak-puncaknya hujan, tapi sekarang tiba-tiba ada hujan besar gitu dalam waktu yang singkat. Sehingga tadi menenggelamkan banyak titik, hampir ratusan titik tadi kan disebutkan sampai ada 120 titik yang terendam banjir ya. Dan nggak cuma banjir, tapi ada longsor juga gitu. Provinsi adalah sekarang justru Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan para kepala daerah di 3 provinsi itu untuk segera siap siaga dan melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Untuk di Bali sendiri, per malam ini yang meninggal dunia ada 9 orang. Nah, 9 orang yang meninggal dunia, kemudian yang masih hilang ada 6 orang. Tadi dilakukan Masih pencarian ada yang belum ditemukan. dipimpin oleh Basarnas Hanyut berarti ya sampai di itu. atas 100 orang lebih. Sampai jam 7 malam itu belum menemukan, ya masih ada 6 orang yang hilang. Tetapi mulai besok pagi jam 7 pagi ini akan mulai dicari lagi sampai betul-betul yang 6 orang masih hilang ini akan ditemukan. Ya, akan Ya, ditemukan. semoga cepatlah SOP-nya ditemukan tuh, adalah kasihan 6 kali banget. 24 jam, tetapi kalaupun dalam 24 jam itu belum ditemukan, kita akan cari sampai ketemu. Kemudian banyak bangunan yang rusak, ya nanti datanya ada di Pak Gubernur dari pemerintah daerah, ya. Tentu saja ini berkembang terus. Memang yang menonjol ada bukan rumah masyarakat, tetapi yang rusak ratusan itu adalah kios dan ruko-ruko kecil di pasar. Ya, ini jumlahnya ada 474 unit. Tapi kalau rumah masyarakat ini tidak banyak. Ya. Kemudian infrastruktur yang lain seperti jalan, ada beberapa yang longsor, jembatan, ini juga mengalami kerusakan. Tetapi tadi kita sepakat bahwa ini mulai hari ini dan besok seterusnya itu akan diperbaiki, akan dibuat rapat teknis untuk perbaikan. Jadi kita sepakat malam ini mana yang akan diperbaiki oleh pemerintah daerah, Itu ya, prioritasnya yang mana dulu nih? mana yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat lewat BNPB dan kementerian lembaga terkait. Yang terkait Ya, kalau langsung BNPB bagi biasanya tugas masyarakat, tuh ya, tapi kalau kerja ada sekolah, cepat nih. ada masjid, berarti kalau sekolah Kementerian Investment, kalau masjid, pura itu adalah Kementerian Agama. Ya, gitu. Kemudian unsur yang akan melaksanakan di lapangan ini unsur gabungan TNI. Ya, jadi emang bagusnya gini nih, kalau pemerintah gerak cepat, jadi bagi tugas. Oke, siapa yang ngerjain sekolah, siapa yang ngerjain tadi rumah ibadah dan sebagainya, sehingga tadi ya cepat ada pemulihannya. Jangan sampai warga itu terlalu lama mengungsi, terlalu lama menderita gara-gara bencana seperti ini. Ya, jadi harus ada intervensi dari pemerintah. Ketika pemerintah hadir, harusnya masyarakat bisa diringankan ya bebannya. Walaupun ya kita nggak tahu nih, kita kan nggak ngarepin banjir, nggak ngarepin longsor gitu. Tapi ketika bencana itu hadir, kita harus siap untuk mengatasi hal seperti itu ya. Entah itu dari prevensinya atau sekarang nih dari pemulihannya. Ya. Kemudian juga relawan dari Kementerian Lembaga Ya. terkait. Bagi daerah juga ngebantu. Untuk dari TNI Polri ini terbentuk 4 SSK, 4 satuan setingkat kompi, jadi paling tidak ada 400 sampai 600 orang. Ya, aparat Yang kepolisian bergerak antara mulai juga kemarin, masuk. malam ini dan besok ini membantu masyarakat melaksanakan pembersihan baik menggunakan tangan, menggunakan alat peralatan ringan sampai dengan alat berat. Dan kami informasikan rekan-rekan media, per malam ini untuk kebutuhan dasar masyarakat terdampak, memang ada ratusan pengungsi tersebar ya di 4 kabupaten. Yang pertama kota Denpasar, Jemberana, Badung, Gianyar. Itu yang terdampak paling berat, itu ada ratusan pengungsi tersebar.
semuanya tertangani dengan baik. Tentu saja dari pemerintah pusat dan BNPB juga sudah kita berikan bantuan, baik kebutuhan dasar dari masyarakat terdampak, kemudian juga alat peralatan untuk penanggulangan bencana. Tadi Pak Gubernur juga minta tambahan pompa, genset kita dukung, dan juga untuk rumah masyarakat diganti Buat para sebagai bencana pengungsinya. di tempat lain. Ya, jadi yang rusak berat diganti rumahnya oleh pemerintah, yang rusak sedang dan rusak ringan dibantu perbaikannya menggunakan dana yang disalurkan dari pemerintah pusat. Artinya semua yang terjadi bencana ini kita akan lakukan dengan semaksimal mungkin. Apalagi kehadiran kami ke sini cepat itu atas perintah Bapak Presiden Prabowo. Tadi siang langsung beliaunya memerintahkan saya, Kepala BNPB dan pejabat terkait untuk secepat mungkin. Arahan beliau yang pertama adalah yakinkan yang masih hilang itu harus betul-betul ditemukan. Yang kedua, yang terdampak masyarakat itu yang mengungsi, jangan sampai kebutuhan dasarnya berkurang dan kerugian masyarakat yang terdampak ini semaksimal mungkin harus dibantu oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kementerian lembaga terkait ya. Dan semua juga dalam koridor ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Di sini juga ada Bapak Kajati yang mengawasi semua proses penanganan ini, jangan sampai menyimpang dari aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu ya penjelasannya. Saya kira sudah cukup. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, jadi perkembangan itu dari yang prioritas tuh korban dulu yang cari nih, ditemukan dulu apakah dia masih selamat atau meninggal gitu. Kalau misalnya masih selamat harus segera ditolong kan, makanya ini diutamakan nih. Habis sudah ditemukan nih korban-korbannya, nanti ngurusin pengungsinya. Ya, jadi jangan sampai yang pengungsi tadi itu kelaparan atau tadi ya tidak mendapatkan bantuan-bantuan yang seharusnya mereka dapat, misalnya kayak makanan dan minuman, mungkin selimut dan logistik lah, makanya seperti itu. Habis itu setelah dari pengungsinya, kalau misalnya ada apa ya udah surut nih ya banjirnya, baru nanti ada pemulihan. Misalnya kalau ada kerusakan yang ringan, sedang sama yang berat, nah itu nanti dikasih pastikan tuh ya, dibantu bagaimana caranya supaya cepat nih pemulihan ekonominya gitu. Jadi nggak cuma masalah kehidupan masyarakatnya, tapi kehidupan ekonomi juga dijamin sama pemerintah. Jadi gini ya, tugas pemerintah seperti ini, intervensinya gitu harus bisa memulihkan dan mensejahterakan rakyatnya. Betul, jadi Pak Gubernur ini sudah malam ini sudah keluar, sudah tanda tangan. Tadi diskusi semula tanggap darurat bencana itu akan ditetapkan 2 minggu, tetapi karena sifat bencananya ternyata tidak terlalu besar, ya, maka akan diralat menjadi cukup 1 minggu. Sehingga nanti langsung kita melakukan langkah-langkah untuk perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana. Seperti itu. Mungkin ini kan masyarakat kalau dengar darurat mungkin takut gitu atau panik ya. Mungkin ada imbauan penjelasan apa sih sebenarnya? Tadi saya sudah jelaskan, darurat ini dalam kapasitas administrasi. Jadi kadang-kadang juga bukan hanya masyarakat, mungkin kepala daerah ya. Mohon maaf ini, sebagian kepala daerah kan baru ini. Mungkin waduh kalau menetapkan status darurat seolah-olah tidak mampu. Tadi kita katakan dalam rapat bahwa darurat ini tidak ada kaitannya dengan kemampuan menangani seorang pemimpin. Karena terkait bencana itu tidak ada pemimpin sehebat apapun bisa menangani bencana itu secara sendirian. Artinya darurat ini supaya kita berkolaborasi. Bersama-sama. Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan maksimal dan salah satu persyaratannya adalah pemerintah daerah meminta bantuan. Nah, meminta bantuan itu suratnya ada namanya siaga darurat dan tanggap darurat. Jadi bukan berarti ada Ya, prosedur birokrasi seperti itu. Sampaikan dong, ya. Malam ini berarti sudah ya? Keluar Sudah keluar. status darurat itu dalam arti ya itu tadi saya dijelaskan bolak-balik ya. Pak, ada berapa jumlah bantuan yang disiapkan pemerintah pusat? Jadi untuk tahap awal tadi itu kalau diuangkan 1 miliar lebih ditambah genset ditambah pompa ya sekitar 5 miliar. Tapi itu kan akan berkembang. Yang kita bawa baru selimut, baru sembako, matras. Tapi baru begitu nyampe, oh genset butuh, oh pompa butuh. Besok ke tempat pengungsi mungkin butuh lagi. Pak ini bajunya lama nggak ganti, ini basah. Ya berarti butuh baju. Oh pakaian dalamnya butuh pakaian dalam. Ini banyak perempuan, malu ngomong. Ini kan perempuan harus ada pakaian khusus, ada pembalut. Gitu berkembang. Intinya semua kebutuhan masyarakat terdampak kita akan lengkap. Ya. Pak, kalau untuk potensi titik-titik di Jawa Timur yang harus diatensi di mana Pak? Kan tadi katanya Itu nanti besok saja. Ini kan Jawa Timur harapannya ini hujan ini harus diprediksi supaya datang di sana tidak seperti di Bali gitu. Jadi kita akan laksanakan OMC seluruh provinsi Jawa Timur. Cukup ya? Tapi saya yakin pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat seaman dan senyamannya. Ya? Ya? Oke, terima kasih. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya, tentang update terbaru dari banjir yang terjadi di Bali. Ya, jadi masih ada orang yang belum ditemukan. Terus tadi para pengungsi juga udah mulai mendapatkan logistik ya, dari makanan, minuman, terus sama tadi mungkin pakaian ya, kayak memenuhi kebutuhan mereka lah ketika mereka sedang mendapatkan bencana. Lalu setelah itu kan nggak cuma ini ya terjadi banjir besar, tapi kan tadi ya ada longsor juga kita ketahui. Jadi parahnya dan besarnya hujan di sana itu sampai menyebabkan longsor gitu ya di beberapa tempat. Dan kita bisa lihat tuh ya bahwa kalau beberapa tempat itu emang nggak terlalu parah, sehingga tadi udah ada upaya pemulihan dari TNI sama polisinya juga ikut membantu untuk
memulihkan keadaan. Jadi yang ringan-ringan ya, yang nggak terlalu parah gitu kan tempatnya, itu mulai ada pembersihan. Jadi kayak mulai puing-puingnya mungkin dari jalannya, dari rumah masing-masing itu mulai ada pembersihan. Jadi yang paling parah itu tadi yang masih ada yang hilang gitu ya, sampai hanyut gitu. Itu, dan yang paling ringan itu udah mulai ada pemulihan. Dan ini apa ya, tindakan pemerintah juga cepat gitu. Dinyatakan tadi kan seminggu ini menjadi waspada, menjadi darurat gitu. Berarti ada kesiagaan juga dari pemerintah untuk menanggapi bencana alam seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.